Thank you. Oke, nah sebelum aku mulai, aku mau perkenalkan diri dulu nih, buat teman-teman yang belum kenal. Jadi nama aku Shirley, umur aku 19 tahun, aku kuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta, ambil jurusan S1 Pariwisata. Nah, bulan lalu tuh aku udah ngajar bareng Kak Justin, kalau kalian ngikutin, dan kali ini aku ngajar sendirian nih tanpa Kak Justin. Dan di bulan lalu aku ngajar tentang soal-soal juga sama, dan aku bakal lanjutin materi yang aku ajarin bulan lalu. Nah, teman-teman, aku di sini pengen ada 2 interaksi, jadi enggak cuman aku aja yang bicara, tapi teman-teman juga bicara. Dan di sini aku juga sama-sama belajar, sama kayak kalian. Jadi jangan pada ngerasa, aduh takut nih buat buat jawab atau ngerasa nggak enak gitu, jangan ya. Karena di sini kita sama-sama belajar. Oke, kalian boleh panggil aku Kak Shirley, Mbak Shirley, it depends on you. Yang mana kalian aja. Oke, aku bakal mulai kelasnya, aku bakalan share PowerPoint-nya dulu. Maaf Kak Alfa, boleh allow share screen-nya nggak? Udah belum, Kak? Oke, udah. Thank you. Bentar ya teman-teman. Oke, jadi udah kelihatan ya di screen PowerPoint-nya. Nah, jadi bakal aku buka kelasnya. Jadi selamat siang semuanya. Tadi aku udah perkenalan di awal. Dan kita mulai aja ke pembahasan kita yang pertama. Nah, di pertemuan kemarin, itu aku udah sempat kasih beberapa tips juga nih ke teman-teman gimana sih caranya buat nambahin vocab buat kalian yang belum terlalu banyak vocab gitu. Kalau misalnya kalian mau tahu, kalian boleh lihat di YouTube-nya Marsha Ajar kalau kalian ketinggalan pertemuan kemarin. Dan ini aku juga ada beberapa tips nih, tips baru untuk teman-teman yang mau menjawab soal-soal UTBK PPU English. Sebenarnya English sama bahasa Indonesia itu sama. Pasti nggak jauh-jauh dari naratif teks atau mungkin soal cerita dan segala macamnya. Jadi yang membedakan di sini itu cuma bahasanya aja sih, teman-teman. Nah, jadi tips pertama yang perlu kalian perhatikan dalam mengerjakan soal-soal PPO itu adalah memahami informasi yang tersirat dari sebuah teks. Jadi kalian harus benar-benar paham nih yang disampaikan di dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah mengerti ide atau gagasan utama dari sebuah teks. Jadi biasanya di sebuah pertanyaan itu bakal ditanya nih, ide pokok dalam teks tersebut tuh apa sih? Atau gimana sih gagasan utamanya dalam teks tersebut? Nah, kalian harus paham gimana cara mencari ide ataupun gagasan utama tadi. Dan ini tuh udah diajarin dari kita kelas 6 SD kalau nggak salah. Jadi menurut aku kalau kalian udah paham dari kalian SD, ini tuh nggak sulit untuk dikerjakan. Yang menjadi kesulitannya itu cuman bagaimana cara mengerti bahasa tersebut. Karena ada beberapa bahasa yang nggak bisa kita pahami gitu. Kemudian yang selanjutnya, memahami informasi yang bersifat detail atau rincian dalam teks. Jadi sedetail apapun itu informasinya harus kalian pahami supaya lebih mempermudah kalian dalam mengerjakan soal-soalnya nanti. Kemudian yang selanjutnya, pahami koherensi sebuah kalimat atau paragraf. Nah, teman-teman sebelumnya udah pada tahu belum sih koherensi itu apa? Atau ada yang masih ingat nggak sih apa itu koherensi? Kalau misalnya kalian ada yang lupa, jadi di bahasa Indonesia itu ada dua, kohesi sama koherensi. Apa sih Kak bedanya kohesi sama koherensi? Nah, kalau kohesi itu adalah bentuk kalimat satu dengan yang lainnya membentuk sebuah hubungan yang saling berkaitan kayak gitu. Nah, kalau koherensi itu adalah paragraf yang memiliki hubungan makna yang logis antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Aku nggak akan bahas banyak kohesi di sini karena yang kita highlight itu adalah koherensi. Jadi contoh dari koherensi itu kayak gini kalau dalam bahasa Indonesianya.
belajarlah dengan giat, maka kamu bisa meraih cita-cita setinggi langit. Jadi, kamu bisa meraih cita-cita setinggi langit itu adalah kalimat pendukung untuk kalimat pertama tadi, belajarlah dengan giat, kayak gitu. Itu kalau bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris itu kayak gini, don't forget to study. Study will make you clever. Don't forget to study itu didukung oleh study will make you clever. Kayak gitu. Jadi kalian harus paham kalimat-kalimat yang seperti itu. Karena biasanya di soal-soal UTBK PTU Inggris itu ada disuruh kayak, nanti ada sebuah kalimat nih. Kalian harus paham persamaan kalimat dari kalimat yang di atas itu apa sih? Kayak gitu. Jadi kalian harus benar-benar pahami tentang koherensi sebuah kalimat atau paragraf. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, aku mau main games dulu nih bareng teman-teman. Kalian boleh pakai ini, kuis kalian buka di HP ataupun di laptop. Ini itu gratis kok, nggak mesti download juga. Bentar ya, aku bakalan stop share. Nah, ini. Kalian tinggal open link yang bakal aku share ke chat. Linknya udah aku share di chat. Kalian boleh open itu, baru nanti bakal kita mainin sama-sama di sini, sebelum kita masuk ke pembahasan kita. Jadi gamenya ini tentang similar words. Kalian harus cari apa sih sinonim dari kalimat yang ada di pertanyaannya itu. Nanti yang nilainya paling tinggi, bakalan aku kasih sesuatu. Kalau nggak bulan ini, bulan depan. Tapi beneran, pegang aja janji aku. Nanti bakalan aku DM kalian. Kalian boleh kasih Instagram kalian, nanti bakal aku DM. Oke? Ini skor yang paling tinggi, itu yang bakal menang ya, yang bakal dapat sesuatu dari aku nanti. Oke, ini udah pada muncul nih. Yang lain, join yuk. Nanti bakal aku bahas juga kok kalimat-kalimatnya. Aku teman. Ayo, masih 29 nih. Buat yang belum paham, ini kita bakalan main game. Dan gamenya ini nanti bakalan, kalian tinggal pilih apa sinonim dari satu kata yang ada di pertanyaannya. Itu cara bermainnya. Nanti yang menang bakalan dapat sesuatu dari aku. Kayak join lagi yuk. Baru 48 nih, 49. Ada lagi yang mau join? Tunggu, Kak. Oke. Aku bakalan kasih waktu 2 menit lagi deh. Oke, ada lagi yang mau join?
Kak, ini nanti ada materi lagi nggak ya? Ada. Jadi kita bakal masuk ke materi setelah main game ini ya, teman-teman. Yang baru gabung, kita bakal main games. Linknya bakal aku bagiin lagi. Oh, udah dibagiin ternyata. Tuh, yang belum itu boleh join. Oke, aku tunggu semenit lagi deh. Mana? Halo Kak, Ini ada lagi yang mau join? Oh iya, boleh. bisa join nggak Kak? Masih. Join. Boleh banget. Yoi. Aku tutup ya. Udah 75 orang nih yang main. Oke, aku bakal start gamenya. Oke, jadi kita udah dapat nih. Wah, banyak nih yang main. Kita dapat nih juara satunya. Natasha. Yeay, kongres Natasha. Nanti boleh kasih tahu Instagramnya nggak di kolom chat? Nanti bakalan chat lewat DM. Oke. Atau nanti kamu boleh cari aku di Discord.
kalau misalnya aku kelupaan, nanti bakalan aku tindak lanjuti. Oke, makasih semua buat yang join, dan bakal aku bahas kalimat-kalimatnya yang ada di soal tadi. Anyway, thank you so much buat antusiasnya teman-teman. Maaf banget buat yang belum menang, mungkin next month main game gini dan bakalan dapat sesuatu lagi dari aku next month. Oke, kita lanjut ke materi. Sebentar ya. Oke, teman-teman, aku bakal bahas satu-satu nih. Arti dari kalimat-kalimat yang udah kalian jawab tadi di kuis. Nah, sebenarnya kuncinya itu satu. Oh ya, BTW, thank you Natasha, nanti bakalan aku DM ya. Instagramnya udah aku foto. Oke, jadi gini. Sebenarnya kuncinya supaya kalian bisa jawab tadi itu cuma satu, perbanyak vocab. Nah, gimana sih Kak caranya supaya kita bisa perbanyak vocab? Itu tuh gampang banget. Kalian kalau misalnya sekarang nih kan lagi hype banget TikTok gitu, terus pasti ada, kalian bisa pilah-pilah mana video-video yang bermanfaat dan mana video-video yang nggak bermanfaat. Nah, nggak cuma sekedar joget-joget aja, tapi TikTok tuh kan juga bisa belajar dari situ. Ada beberapa akun Instagram yang isinya tuh tentang kalimat-kalimat bahasa Inggris, atau juga kalian bisa belajar dari lagu-lagu nih, kalian bedah satu persatu lirik lagunya, terus kalau ada kalimat-kalimat yang nggak kalian ngerti, kalian boleh banget pakai Google Translate atau kamus, atau juga mungkin kalau kalian anaknya ambis banget nih, kalian boleh banget bacain kamus, at least satu hari 2 kata baru. Nah, itu tuh berguna banget untuk kalian bisa jawabin soal-soal yang ada kayak gitu. Nah, aku bakal bahas satu persatu kalimat-kalimat tadi, arti dari kalimat-kalimat tadi. Oke, sebentar ya teman-teman. Nah, ini kelihatan kan di slide. Jadi, apa sih persamaan kata dari education? Ini gampang, ini masih gampang ya. Education itu adalah pelajaran, pendidikan, kayak gitu. Persamaan kata dari pendidikan itu apa? Study dong pasti. Nggak mungkin yang lain, karena ke signification nggak nyambung, ke good nggak nyambung, popularity nggak nyambung. Gitu. Jadi jawabannya adalah study. Oke. Terus yang ini, calm. Calm ini kalimat yang jarang ditemui nggak sih? Banyak yang nggak tahu tentang kalimat calm ini. Nah, jadi calm ini artinya adalah anxiety, kayak ketakutan, gitu. Dan gimana caranya supaya kita bisa tahu kalimat-kalimat kayak gini? Ya itu tadi, dengan membaca kamus, membedah lirik-lirik lagu, membedah kalimat-kalimat yang ada di film. Itu tuh berguna banget, karena biasanya di film juga banyak kalimat-kalimat baru yang nggak bisa kita pahami, dan nggak cuma sekedar nonton dan tahu ceritanya aja, tapi kita harus melatih rasa ingin tahu kita tentang kalimat-kalimat tersebut, karena bahasa Inggris itu bukan cuma sekedar berguna untuk tes doang, tes UTBK doang, tapi itu berguna untuk kehidupan kita sehari-hari kan. Jadi betapa pentingnya kita untuk mengetahui kalimat-kalimat baru nih teman-teman. Nah, terus selanjutnya restricted. Itu tuh kayak close. Restricted itu kayak terbatas gitu. Jadi persamaan kata dari terbatas itu adalah close, tertutup, dibatasi kayak gitu. Nah, kalau disquiet itu artinya adalah berhenti. Kalau open pasti udah pada tahu, new pasti udah pada tahu. Terus yang selanjutnya realize. Realize itu artinya adalah diwujudkan. Diwujudkan itu sama dengan accomplish, terwujud, accomplish. And then kalau think
Itu artinya adalah tusukan. Oke, insecurity pasti dia pada tahu dong. Rasa aman, tidak aman. Read itu membaca. Terus yang selanjutnya compulsory. Ini juga jarang ditemukan kata-kata kayak gini. Nah, apa sih arti dari compulsory itu? Artinya adalah wajib. Required itu juga artinya wajib. Jadi compulsory itu sinonimnya adalah required. Realize itu dia mengetahui, diketahui. Perform itu muncul, tampil. Things itu sesuatu. Selanjutnya product, ini gampang banget. Produk itu adalah produk, sama dengan brand, ya kan? Kalau attain itu adalah tercapai. Kalau conclude itu termasuk. Kalau executed itu adalah dieksekusi. Selanjutnya attempts. Apa sih arti dari attempts itu? Attempts itu adalah upaya. Nah, kalau attack itu juga sama, karena itu sinonim kan, attempts dan attack itu sinonim. Throwing itu melempar, fill itu mengisi, know itu tahu. Method, metode. It same like design. Gitu. Terus complete itu complete, dan wear itu memakai. Complete itu kayak apa ya bahasa Indonesia, menyelesaikan, selesai gitu. It's already complete, ini udah selesai. Terus scripture. Scripture itu adalah tulisan. Tulisan itu same like text gitu. Terus word sebenarnya juga sama kayak tulisan, tapi lebih ke teks. Itu do, melakukan something itu sesuatu. Nah, terus yang selanjutnya adalah directed. Directed itu adalah conducted. Direct itu berarti langsung, secara langsung. Conducted juga sama, langsung. Achieve, tercapai. Doctrine itu sama, doktrin. Follow itu mengikuti. Oke. Jadi itu teman-teman kalimat yang harus kalian pahami dan harus kalian tambahkan sebagai kalimat-kalimat baru. Itu sangat berguna banget nanti kalau kalian jawab-jawab soal naratif teks kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih di kolom chat, bakal aku jawab di akhir ya nanti kalau aku buka sesi pertanyaan. Oke, aku bakal lanjut ke materi dulu nih. Nanti bakal aku jawab ya. Oke, sebentar aku bakal share screen dulu materi yang bakal kita bahas hari ini. Oke, teman-teman. Jadi tadi kita udah main game, sekarang kita lanjut ke pembahasan kita. Nah, teman-teman bisa lihat di screen. Ini tuh teksnya panjang banget kan ya. Gimana sih caranya supaya kita bisa baca ini? Menurutku kalau teksnya ini masih tergolong gampang. Karena ada beberapa teks yang kayak bahas tentang human, itu lebih ke otak, jantung, dan segala macamnya, dan lebih banyak kata-kata yang jarang kita ketahui gitu. Nah, aku pengen di sini teman-teman baca dulu ini, baca sekilas aja. Kalau ada kalimat-kalimat yang nggak kalian paham, boleh kasih di di kolom chat kata-kata baru yang nggak kalian paham, nanti bakal aku kasih tahu artinya. Oke, aku bakalan kasih waktu 2 menit untuk kalian cari kalimat-kalimat, nanti bakal aku baca dulu.
Oke, aku bakalan jawab satu persatu. Kalau ada lagi, tinggal ketik aja, bakal aku jawab nanti. Oke, jadi yang pertama, yang pertama, mohon maaf banget kalau misalnya di sini ya teman-teman, karena aku lagi di luar. Oke, yang pertama itu ada rigorous. Rigorous itu artinya keras. Lalu enamored itu artinya terpikat. Oke, cherish itu artinya disayangi. Wisdom itu artinya adalah sebentar. Wisdom itu ada kebijaksanaan. Tolerate itu toleransi. Lalu subsequence itulah cherish tadi udah aku jawab. Conventional wisdom itu adalah wajib belajar. Oke. Kemudian obedience. Obedience itu adalah ketaatan. Compulsory. Compulsory itu adalah wajib. Lalu yang selanjutnya adalah compulsory udah, obedience tadi udah, terus enamored tadi udah juga. Kurikula itu kurikulum, subsequent itu setelah. Kemudian altered itu diubah. Wisdom udah, desire itu artinya menginginkan. Subsequent udah juga. Evidence itu artinya adalah bukti. Oke. Jadi teman-teman itu tadi toward itu artinya ke arah, kayak gitu. Oke, aku tutup ya. Mungkin kalau misalnya ada kalimat-kalimat lain yang nggak kalian ngerti, kalian boleh cari nanti sendiri di Google Translate atau vocabulary, something like that. Oke, jadi aku bakalan bahas nih. Gimana caranya ngerjain soal-soal kayak gini. Sebelum kita masuk ke soal, setidaknya kalian harus tahu dulu nih, ini tuh mereka lagi bahas apa sih. Nah, jadi hal pertama yang harus kalian ketahui itu adalah setidaknya kalian baca dulu paragraf pertama di kalimat pertama. Parents send their children to school with the best intentions, believing that formal education is what kids need to become productive, happy adults. Nah, jadi orang tua itu mengirimkan anak-anak ke sekolah karena rasa sayang mereka gitu, dan mereka percaya bahwa formal education itu adalah yang dibutuhkan oleh anak-anak untuk menjadi produktif ataupun bahagia. Nah, berarti mereka di sini membahas tentang sekolah, ya kan? Nah, terus yang selanjutnya kalian baca di paragraf kedua kalimat pertama. Children are required to be in school where their freedom is greatly restricted, far more than most adults will tolerate in their workspace. Jadi anak-anak itu dibiarkan di sekolah dan kebebasan mereka itu dibatasi gitu. Nggak sama kayak kita sebagai orang-orang dewasa yang bekerja di kantoran gitu. Kalian udah dapat dong pasti di sini poin-poinnya apa, ini teksnya membahas tentang apa, pasti udah paham dong. Terus yang selanjutnya di paragraf ketiga, compulsory education has been a mixture of our culture now for several generations. Wajib belajar itu telah menjadi kebiasaan di kultur kita di beberapa generasi. Terus yang selanjutnya, school as we know them today are a product of history, not of research. Sekolah kira-kira yang kita tahu adalah sebuah produk dari pencarian, produk dari apa itu namanya? Cuman sekedar menjadi histori aja, bukan rasa ingin tahu gitu. Jadi orang-orang itu masuk sekolah itu cuman untuk belajar aja, bukan dengan rasa ingin tahu. Karena kalau misalnya kita lihat nih sekarang nih, anak-anak tuh sekolah karena disuruh orang tuanya, bukan emang benar-benar pengen belajar. Ibaratnya gitu, arti dari kalimatnya tuh kayak gitu. Nah, aku pengen kasih tahu teman-teman di sini, kalau ada soal seperti ini kan masih tergolong gampang nih. Kalau ada soal seperti ini, kalian baca dulu soalnya. Jangan langsung baca semua, karena ada beberapa soal yang nggak mengharuskan kalian untuk baca semua soal-soal, untuk membaca semua teksnya gitu. Jadi lebih mempersingkat waktu kalian juga.
Oke, jadi kita lihat dulu ke soalnya. Tadi udah temuin kata-kata baru ya, udah di awal. Oke, jadi soalnya adalah what is the purpose of the text? Apa sih tujuan dari teks tersebut? Nah, cara menjawab soal-soal kayak gini itu tuh udah pernah dikasih tahu waktu kita sekolah dari kita SD kayak tadi udah aku bilang. Dan cara ngerjainnya itu adalah yang pertama, kalian harus temukan purpose of the text-nya itu di awal paragraf atau enggak di akhir paragraf. Nah, kayak yang tadi udah aku bilang di awal, kalau kita tuh harus baca at least awal-awalan paragrafnya aja gitu, jangan baca semuanya dulu. Karena ada beberapa soal yang nggak mengharuskan kalian untuk baca semuanya. Jadi kita lihat dulu di pilihan jawabannya nih, satu-satu kita lihat. Yang pertama, to remind American parent that the formal school is basically a product of culture. Untuk meremind orang tua di Amerika kalau formal school itu cuman product of culture aja, cuman sebuah kebiasaan aja. Itu pilihan pertama. Kemudian yang kedua, tell readers that formal schools in the USA have been constantly developed for a long time. Itu memberitahukan kepada pembaca bahwa sekolah formal di USA itu telah menjadi kebiasaan pada waktu yang sudah golong lama. Kemudian yang selanjutnya, to discuss if the American school system is truly effective to educate children. Untuk berdiskusi bahwa kalau sekolah di Amerika itu, sistem sekolah di Amerika itu efektif untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak. Kemudian yang selanjutnya, to review how compulsory education in the USA has met parents' expectation. Untuk memberi review bahwa gimana kalau wajib belajar di USA itu memenuhi ekspektasi orang tua di Amerika. Sebenarnya kalau kita lihat semuanya itu tuh, dan kalau kita baca semuanya itu tuh semuanya benar, tapi ada jawaban yang paling benar. Nah, cara mencari jawaban yang paling benarnya itu tadi adalah yang kayak udah aku bilang di awal, cari di paragraf pertama atau enggak paragraf terakhir. Oke, kita lihat di paragrafnya. Parents send their children to school with the best intention, believing that formal education is what kids need to become productive, happy adults. Many parents do have qualms about how well schools are performing, but the conventional wisdom is that these issues can be resolved with more money, better teacher, more challenging curricula, or more rigorous tests. But what if the real problem is school itself? The unfortunate fact is that one of our most cherished is, by its very nature, failing our children and our society. Artinya adalah orang tua mengirimkan anak-anak sekolah dengan rasa perhatiannya gitu. Mereka percaya bahwa edukasi yang formal itu membuat anak-anak menjadi lebih produktif dan juga bahagia. Lalu many parents do have qualms. Banyak orang tua, beberapa orang tua itu memiliki kekhawatiran tentang gimana sekolah itu, gimana cara berjalannya sekolah itu dengan baik. Tapi wajib belajar itu bisa di-solve dengan uang yang banyak, guru-guru yang baik, more challenging curricula, kurikulum yang lebih challenging, atau or more rigorous test, atau tes yang berat gitu. But what if the real problem is school itself? Tapi gimana kalau misalnya masalah sebenarnya itu adalah sekolah itu sendiri? The unfortunate fact is that one of our most cherished is by its very nature. Kalau faktanya, sesuatu yang paling kita sayang itu, yang naturalnya adalah kayak gitu, itu dapat membuat anak-anak kita ataupun sekitar kita bakalan down. Jadi ternyata kebiasaan sekolah ini membuat anak-anak kita tuh bakal down gitu. Intinya gitu di kalimat ini. Nah, kita balik lagi nih ke pilihan jawabannya tadi. Kalian pasti udah dapat gambaran besarnya tentang apa sih purpose of the text itu tadi. Nah, kita lihat lagi di pilihan jawabannya. Balik lagi ke pilihan awal. To remind American parent that the formal school is basically a product of culture. Jadi untuk memberitahukan orang tua Amerika bahwa sekolah formal itu hanyalah kebiasaan gitu.
itu nggak masuk karena itu nggak dibahas di paragraf 1, nggak ada. Yang menjadi fokus kita tuh hanya paragraf 1 di sini. Nggak usah lihat paragraf lain karena biasanya purpose of the text itu ada di kalimat pertama. Kita cari dulu di paragraf pertama. Kalau misalnya kita nggak dapat di paragraf pertama, berarti ada di paragraf terakhir. Gitu. Terus kita lihat lagi. To tell the readers that formal schools in the US have been constantly developed for a long time. Tadi ada nggak dibilang kayak gitu di sini? Nggak ada dibilang kayak gitu. Nggak ada dibilang kalau misalnya itu telah terjadi dari lama, itu nggak ada di paragraf pertama. Oke, terus yang selanjutnya, to discuss if the American school system is truly effective to educate children. Jadi di paragraf pertama itu dibilang di sini, but what if the real problem is school itself? Berarti dia kayak apa ya? Bertanya untuk kita bisa berdiskusi nih, kalau ternyata yang menjadi masalahnya itu adalah sekolah itu sendiri. Nah, itu yang menjadi tujuan dibuatnya teks ini, untuk cari tahu apa sih sebenarnya penyebab ataupun masalah dari sekolah, dari wajib belajar tadi, compulsory education tadi itu. Dan yang menjadi jawaban benar itu adalah yang C gitu. Kenapa bukan D? To review how compulsory education in the USA has met parents' expectation. Karena di sini nggak dibilang kalau ada ekspektasi orang tua tentang sekolah tersebut. Di sini tuh nggak ada dibilang kayak gitu. Jadi jawaban yang paling benar dan mendekati itu adalah yang C. To discuss if the American school system is truly effective to educate children. Untuk mendiskusikan kalau sekolah di Amerika itu, sistem sekolah di Amerika itu benar-benar efektif untuk mengedukasi anak-anak. Itu tujuan dibuatnya teks ini. Jadi kayak yang aku udah bilang di awal, jangan sampai terkecoh. Sebenarnya jangan sampai terkecoh karena semua jawabannya itu sebenarnya benar. Jadi kita harus benar-benar pahami maksud dari paragraf pertama ini. Kayak yang tadi udah aku bilang juga di awal, harus benar-benar paham secara rinci informasi-informasi yang diberikan di setiap paragraf-paragrafnya. Tapi cara menjawab soal yang ada, cara menjawab purpose of the text itu cuman di awal paragraf dan di akhir paragraf gitu. Aku dapat pertanyaan di chat. Berarti kalau mau cari purpose itu iya, cuman di paragraf pertama sama akhir aja. Jadi jangan nggak usah baca semuanya. Baca ke pertanyaannya dulu, dan kalau misalnya pertanyaannya bilang untuk cari purpose of the text, itu tadi baca di paragraf awal dan akhir. Gitu. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Which of the following is closest in meaning to the word forms? Oke. Jadi mana yang paling mendekati dari kalimat forms? Nah, ini tadi ada hubungannya dengan games yang kita mainin di awal. Itulah kenapa aku bilang tadi kita harus perbanyak verbs, karena kalau ada kalimat-kalimat kayak gini yang nggak kita ketahui, kita tuh bisa paham ini tuh sinonimnya apa sih. Dan kalau udah kayak gini dan bingung nih, kita nggak punya pilihan, nggak bisa buka Google Translate, nggak bisa buka kamus, kita harus gimana? Nah, pertama kita harus tahu dulu arti satu-satu dari pilihannya. Pahami dulu arti dari pilihan-pilihan jawabannya. Yang pertama, remarks. Remarks itu artinya statement, pernyataan. Kemudian yang selanjutnya, request, artinya demands, permintaan. Terus yang selanjutnya ada doubts, qualms, keraguan. Lalu yang selanjutnya ada views, opinions, pandangan. Nah, gimana caranya supaya kita bisa tahu persamaan kata dari qualms ini itu apa? Itu dengan masukin satu persatu pilihan jawabannya ke kalimatnya. Di sini kan dibilang kalau qualms itu ada di paragraf pertama. Nah, jadi kita lihat nih, paragraf pertamanya itu kata-kata qualms itu ada di sini. Many parents do have qualms about how well schools are performing, but the blah 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 blah. Nah, cara kita tahunya itu adalah kita masukin dan kita terjemahin nih kalimatnya cocok atau enggak gitu. Karena kalau kita nggak tahu artinya, kalimat-kalimat ini yang akan menjadi kalimat pembantu kalian untuk mendapatkan jawabannya. Oke, kita masukin satu-satu. Remarks dulu.
Many parents do have remarks about how well schools are performing. Masuk nggak? Beberapa orang tua memiliki pernyataan tentang gimana sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Nggak masuk dong, ya kan? Nggak cocok dengan kalimat selanjutnya. Berarti bukan itu jawabannya. Kemudian yang kedua, request. Many parents do have request. For what? They have request gitu. Nggak masuk dong. About how well schools are performing. Nggak masuk. Berarti bukan itu jawabannya. Kemudian selanjutnya, doubts. Many parents do have doubts about how well schools are performing. Masuk dong doubts, karena doubts itu artinya keraguan kan. Beberapa orang tua memiliki keraguan tentang gimana sekolah itu berlangsung, tentang gimana baiknya sekolah itu berlangsung. Masuk dong di kalimatnya, kita simpan dulu. Kemudian yang selanjutnya ada views atau opinions. Many parents do have view about how well schools are performing. Sebenarnya kalau dimasukin ke view itu cocok, tapi ada kalimat-kalimat yang kayak gini nih yang kita nggak boleh terkecoh nih. Ada beberapa pilihan jawaban yang sama, tapi kita harus cari yang paling tepat itu yang mana. Nah, kita lihat di artinya. Kalau doubts itu keraguan, kalau views itu pandangan. Jadi kalau misalnya kita buat menjadi views, many parents do have views about how well schools are performing, itu nggak match kan. Karena kalau kita terjemahin ke dalam bahasa Indonesia, beberapa orang tua mempunyai pandangan tentang bisa berjalan dengan baik. Sebenarnya masuk, tapi enggak secocok yang doubts. Many parents do have doubts about how well schools are performing. Beberapa orang tua memiliki keraguan tentang bagaimana sekolah itu bisa berlangsung dengan baik. Itu lebih cocok. Jadi yang menjadi jawaban benernya itu adalah yang doubts. Kuncinya cuma satu, temuin kalimat pembantu, kayak koherensi tadi sebenarnya. Itu kalau misalnya kalian nggak tahu satu kalimat, terus ada kalimat belakang yang menjadi pendukungnya, kalian bakal temuin jawabannya. Jadi harus benar-benar pahamin at least kalimat-kalimat yang sering kalian dengar aja sehari-hari. Kalau misalnya ada kalimat-kalimat kayak gini yang nggak kalian paham, kalian harus tahu kayak yang kalimat-kalimat yang sering dipakai lah gitu, kalian harus pahami kalimat-kalimat tersebut. Gitu. Itu cara mengerjakan soal kayak gini. Closet in meaning to the word kayak gitu. Terus soal terakhir. What is the topic of the text above? Nah, tadi di awal udah ditanya tentang purpose. Tujuan. Sekarang ditanya topiknya ini yang mereka bahas tuh apa sih? Nah, gimana cara mencari jawabannya? Sebenarnya sama sih, teman-teman. Cara mencarinya itu ada di paragraf pertama. Ini tuh kuncinya itu cuman di paragraf pertama aja. Kalau misalnya soal-soalnya kayak gini. Itulah kenapa aku bilang jangan langsung baca semuanya karena bakal makan waktu. Kalau kalian beruntung, ada beberapa soal yang cuman kayak gini aja. Jadi nggak mengharuskan kalian untuk membaca semua teksnya. Nah, kita lihat dulu di pilihan-pilihan jawabannya. Yang pertama, parents' expectation on reformation in American school system. Ekspektasi orang tua itu on reformation in American school system. Ekspektasi orang tua kepada reformation in American school system. Jadi di teks tadi itu ada membahas tentang sekolah reformasi kayak gitu di Amerika. Dan ini nggak ada di paragraf pertama, jadi nggak usah dihirauin karena topik itu pasti ada di paragraf pertama. Sedangkan yang ini nggak ada di paragraf pertama. Kita buktiin, kita lihat di kita lihat di paragrafnya. Paragraf tadi ada nggak School of Reformation? Cari aja Reformation biar gampang. Nah, ini kita lihat pertama, cari kata-kata Reformation. Nggak ada kan di sini. Karena Reformation itu ada di paragraf terakhir. The Protestant Reformation. Berarti itu bukan jawaban benarnya. Oke? Kayak gitu. Terus yang selanjutnya, pilihan selanjutnya. Doubts on the effectiveness of American school system. Doubts tadi sama kayak qualms kan. Jadi ketakutan tentang seberapa efektif sekolah Amerika itu, sistem di sekolah Amerika tersebut benar atau enggak. Qualms itu ada di paragraf pertama tadi di kalimat kedua.
Many parents do have qualms about how well schools are performing. Nah, jadi ini bisa termasuk benar. Kita kunci dulu jawabannya. Kita lihat yang lain. Restriction on children's freedom at the US schools. Berarti ini dia bilang kalau anak-anak di USA itu enggak memiliki kebebasan di sekolah mereka gitu. Terbatas, kebebasan mereka itu terbatas gitu. Dan ini ada nggak di paragraf pertama? Kita lihat lagi, balik lagi ke paragraf yang ini. Nggak ada kan restricted, kita cari aja kata kuncinya restricted. Paragraf pertama nggak ada dibilang restricted, karena itu ada di paragraf kedua, yang tadi udah kita baca. Di kalimat pertama, paragraf kedua. Di sini. Berarti bukan jawabannya. Oke? Terus kita lihat lagi. Yang C bukan jawabannya. Kita lanjut ke bagian D. Regulation for American children to stay longer at schools. Ini juga nggak ada di paragraf tadi. Dan jauh ya, regulation for American children to stay longer at school. Benar-benar nggak ada di paragraf pertama. Jadi jawaban yang benar itu adalah sebentar. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang B, Dobbs on the effectiveness of American school system. Karena Combs sama Dobbs itu sama, kayak gitu. Nah, Combs sama Dobbs itu sama kayak anxiety. Nah, itu tadi beberapa soal yang udah kita bahas. Dan cuman itu soal yang bakal aku bahas hari ini. Untuk tadi pertanyaan yang ada di kolom chat tentang perbedaan realize dan realize using S sama realize using Z. Itu jawabannya adalah cuman perbedaan di ini aja sih, kalimat. Perbedaan di kalimat aja. Kalau realize itu penulisan British. Kalau realize pakai Z itu adalah penulisan Inggris Amerika. Itu perbedaan realize dan realize. Gitu. Itu aja sih teman-teman. Ada yang mau bertanya nggak kira-kira sebelum kita akhiri kelas kita hari ini? Boleh open mic atau enggak kasih di chat aja. Kalau ada yang belum bisa aku jawab, nanti bakal aku jawab secara langsung lewat Discord. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Atau ada yang kurang jelas nggak? Boleh banget open mic sama kirim pertanyaannya di chat. Berarti topik itu selalu di paragraf pertama ya? Iya, benar. Topik itu selalu ada di paragraf pertama. Ya, gimana teman-teman? Masih ada yang dibingungin nggak dari pemaparan dari Kak Sherly tadi? Mungkin ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti gitu. Mungkin bisa tanya ke Kak Sherly. Mungkin bisa di kolom chat atau bisa open mic ya teman-teman. Mumpung Kak Sherly-nya masih ada di room sini. Bisa tanya-tanya seputar tadi, juga bisa seputar UTBK, juga bisa ya Kak, seputar UTBK ya Kak? Ya, boleh. Ya. Sebenarnya teman-teman masih ada waktu kurang lebih 7 menit nih sebelum kelas diakhiri. Oke, aku dapat pertanyaan dari Unik. Cara perbanyak vocab gimana ya, Kak? Nah, ini udah pernah aku bahas di previous meeting. Bakal aku ulang lagi. Jadi, cara perbanyak vocab